Waktu zaman sekolah dulu itu, SMA itu saya dirantaukan. Oh, dipaksa ya? Kebetulan di keluarga saya itu nggak ada yang hukum, rata-rata ekonomi, kesehatan. Saya mau beda, anti mainstream. Pokoknya beda aja nih ya, biar orang tua nggak paham nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zakia Ramayani alias Kia Palu. Kali ini podcast Kia yang kedua nih ya, khusus di Kolonel Dalam Morowali Utara. Kalau episode yang lalu kita ketemu sama Bapak Rusel, sekarang kita ketemu sama satu anak muda juga yang sangat cukup menginspirasi ya. Kita langsung saja ada Pak Arif Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you banget ya, udah mau ngobrol di sini. Mungkin dipaksa Pak Rusel enggak ya? Ikhlas ya, karena memang kemarin udah ngomong-ngomong nih, kira-kira siapa nih teman-teman yang mau Kia tanya-tanya ini, karena Kia belum kenal banyak nih orang-orang anak muda di Kolonel Dalam ini ya. Pastinya punya cerita yang bermanfaat bagi teman-teman untuk dengerin ya. Oke, untuk Arif sendiri kegiatan sehari-hari nih apaan aja nih? Alhamdulillah saat ini kebetulan ya terpilih atau diamanahkan jadi ketua Kadin Kamar Dagang dan Industri di Morowali Utara. Wow, ketua Kadinnya nih. Berarti tadi yang sempat dicerita-cerita Rusel yang di episode sebelumnya ternyata ada ini ya. Oke, jadi ketua Kadin, dan selain itu kegiatan apa lagi nih? Kegiatannya kuliah juga. Alhamdulillah lanjutin. Magister Kenotariatan. Berarti ini online ya? Iya. Di mana nih? Di Unhas. Bolak-balik juga. Sibuk Pak Ketua ini ya, luar biasa. Oke, jadi kalau tentang Kadin berarti hampir sama nih. Aku pengen bahas yang sempat dibahas Rusel kemarin nih ya, tentang aplikasi. Bener. Nah, waktu itu kira-kira siapa nih yang punya ide nih untuk buat aplikasi ini? Dan sebagai ketua, gimana cara meyakin, oke kita buat nih? Iya. Jadi Kadin itu kita cerita dulu sedikit ya. Program Kadin kita fokusnya 3. Yang pertama itu digitalisasi UMKM, melanjutkan yang tadi. Yang kedua fokus pada digitalisasi perikanan dan kelautan sama pariwisata ekonomi kreatif. Nah, yang sedang kita dorong awal itu yang diceritain Pak Rusel. Yang pertama ya, itu digitalisasi UMKM itu yang kita dorong. Berarti memang 3 poin ini, yang 2 poin itu yang terakhir tadi pariwisata itu memang itu memang istilahnya murut banget lah ya. Bener-bener sebenarnya pariwisata itu bagus-bagus banget ya. Memang harus tinggal dipoles aja biar seperti Bali lah ya. Jadi tadi yang program yang pertama, untuk yang kedua, 3 nih kira-kira ada program apa aja nih di Kadin nantinya? Kita juga ada program untuk pertanian sama perkebunan. Jadi 4 fokus kita dulu. Nah, kalau saya sama teman-teman sepakatnya nih, kalau dulu biasanya itu Kadin yang ke eksklusif, kalau kita sekarang yang inklusif. Eksklusif kan lihatnya yang besar. Kalau kita dari bawah yang kecil. Itu yang kita sentuh dulu. Berarti memang yang awal-awal ini benar-benar buat yang kecil yang memang bisa dirasakan orang banyak dulu ya. Jangan langsung yang besar-besar gitu. Biasa kan Kadin Sultan kayak gitu. Dan ini ternyata visi misinya Pak Ketua dan teman-teman pengen buat yang kecil tapi bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Dan kira-kira kesulitannya kan kemarin tuh Pak Rusel bilang berdarah-darah tuh ya. Ini untuk mengenalkan aplikasi kepada masyarakat Morowali yang mungkin belum terbiasa, apalagi pikir listriknya gimana, internetnya gimana gitu. Nah, gimana nih caranya Pak Ketua untuk bisa membuat teman-teman yuk semangat yuk, bisa yuk, dan mencari jalan pasti bisa tercapai dan akhirnya bisa jadi nih. Jadi awalnya sih mungkin banyak yang pesimis. Tapi kalau kita generasi hari ini pesimis juga ya susah. Makanya kita coba aja dulu, jalan aja dulu. Alhamdulillah per hari ini sudah ada 75 UMKM yang terdigitalisasi. Itu baru 1 kecamatan. Insya Allah Maret kita launching, kita punya gerakan juga. Namanya 1000 UMKM Murid Juara dan Sejahtera. Itu kita dorong di 10 kecamatan yang ada di Morowali Utara. Kita digitalisasi semua. Bener, sebenarnya ada tapi belum masuk ya ke area digital. Dari 75 di push lagi sampai jadi 1000. User udah berapa nih sekarang? Pengguna udah hampir 2000. Wow, udah lumayan banyak banget ya. Baru 1 kecamatan. Wow, nah ini Morowali banyak loh kecamatannya ya. 10. Baru 1 aja dan udah terasa banget manfaatnya, benar. Dan ini tantangan banget ya. Kalau dari Arif sendiri nih secara pribadi,
kita kan anak-anak muda ini yang sebenarnya dunianya kan berbeda banget dengan orang tua. Generasi sebelumnya ya, bukan dibilang kita sok pintar, tapi memang dunianya udah berbeda. Caranya untuk komunikasi ke orang tua pun agak susah banget. Bagaimana cara ketua untuk meyakini khususnya pemerintah bahwa ini bisa berjalan dengan baik? Iya, jadi kan gini, kalau kita lihat di lapangan itu, ini saya kemarin barusan program GAP sama petani. Kan ini kita konteks petani sama UMKM. Jadi kita mulai tuh dari awalnya kan modal. Makanya Kadin juga sudah komunikasi sama salah satu bank itu yang bersedia jadi mitra kita. Modal dihadirkan. Yang kedua, pelaku usaha. Pelaku usaha ini siap sekali. Yang ketiga ini yang masih kurang, yang belum dipikirkan, itu pasar. Alhamdulillah karena kita milenial, makanya kan kita dorong tuh. Kadin hari ini dorong untuk pasar digital. Kita sudah kerjasama sama beberapa marketplace yang kita masukin di Morut. Itu yang kita yakinkan bahwa modal sudah ada. Terus pelakunya bapak dan ibu. Pasar kita sudah hadirkan. Tinggal apa? Tinggal kemauan aja. Itu kita tantang lagi tuh. Baik ke generasi milenial maupun generasi lama. Benar. Udah ada semua, tinggal mau atau enggak nih ya. Semua udah difasilitasi istilahnya. Nah ngomong-ngomong nih Arif, emang dari dulu pernah punya cita-cita ya jadi ketua Kadin atau gimana nih? Penasaran ya. Kita flashback ke zaman sekolah dulu ya. Waktu zaman sekolah dia cita-citanya pengen jadi apa? Gimana ya? Jadi waktu zaman sekolah dulu itu SMA itu saya dirantaukan. Dipaksa ya. Kalau tadi Rusa ingin pergi, ini dipaksa ya, disuruh kau harus pergi merantau. Dirantaukan kenapa? Dirantaukan ke Makassar. Biar belajar mandiri. Apalagi saya anak pertama kan, biar bisa belajar lah ceritanya. Fight di kampung orang. Jadi bisa lihat dunia luar ya. Benar. Udah dari SMA tuh? Dari SMA. Perasaan dulu gimana tuh, aku dipaksa atau aku dibuang atau gimana nih? Kan biasa zaman SMA kayak gitu ya. Atau gimana perasaan kalau dulu kan saya berpikir kok saya dikasih rantau, dibuang. Tapi hari ini ternyata saya sadar. Semua itu ada hikmahnya. Kalau saya mungkin dulu tidak ke Makassar, mungkin saya tidak jadi Arif seperti hari ini. Betul. Alhamdulillah juga waktu dirantaukan itu pas kuliah diamanahkan juga. Jadi ketua mahasiswa. Wow. Berarti presiden mahasiswa nih ya? Di lingkup Sulteng, Morut dan Sulteng. Jadi dari awalnya memang mungkin ini doa orang tua juga ya, niat baiknya orang tua, walaupun kita sebagai anak, ini apaan sih kita harus kayak gini ya. Ternyata baru sadar, ternyata manfaatnya kayak gini ya. Kita bisa lihat orang luar, bisa kayak banyak ya inspirasi dari luar. Terus dari SMA, terus kuliahnya langsung ambil apa tuh? Hukum. Kok milih hukum? Kenapa tuh dulu milihnya hukum? Saya waktu dulu ya, mikirnya kebetulan di keluarga saya itu nggak ada yang hukum, rata-rata ekonomi, kesehatan. Saya mau beda, anti mainstream. Pokoknya beda aja nih ya, biar orang tua nggak paham nih ya. Biasa kayak gitu ya. Aku ambil yang mereka mengerti aja, biar nggak diatur-atur, gitu kan? Kenapa milihnya hukum, kan banyak fakultas yang lain, jurusan-jurusan yang lain. Kebetulan saya senang tuh baca-baca pasal-pasal. Senang Anda ya. Saya susah ya. Memang ya beda-beda ya passionnya. Pada suka baca aturan-aturan gitu ya. Wow, dan itu akhirnya apa momentum yang waktu mungkin SMA tuh kayaknya aku harus ambil hukum nih ya. Kayaknya aku harus ambil. Itu kapan tuh? Terinspirasi dari mana tuh? Ya datang gitu aja. Kan ya? Saya dulu maunya IPDN, cuman belum takdirnya. Akhirnya yang agak ke arah situ lah, soal aturan dan lain. Nggak ke IPDN. Kayaknya ini teman-temannya nih ya, bisa lah ya untuk urusan hukum. Dan akhirnya S2-nya ini ambil kenotariatan. Wah, tetap juga ya lanjut ya. Wah, luar biasa. Dan jujur sih kalau aku mungkin orangnya beda dengan ini ya Arif. Kalau aku orangnya nggak memberontak kayak Rusel ya. Kita nggak bisa nurut kata orang tua. Kamu kesini, enggak, aku pengen kayak gini. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut ngobrolnya kita minum dulu nih ya. Ini dari Fats Kitchen. Jadi teman-teman kalau di Kolonel Dali Morowali Utara, kalau sempet jalan-jalan kemarin jangan lupa mampir ke Fats Kitchen. Minum aja dulu deh. Ya udah haus ya. Ini Kia punya yang bukan kopi ya. Ini kopi. Ini ada banyak varian. Kalau teman-teman suka yang kopi, bisa yang panas, bisa yang dingin juga. Terus juga ada yang taro, red velvet, pokoknya banyak macam. Jangan lupa untuk jalan-jalan dan mampir untuk beli di Fats Kitchen. Lanjut lagi nih. Jadi setelah banyak tadi yang diceritain ya, akhirnya lika-liku dari Makassar yang tadinya dibuang, ternyata memang disuruh merantau, dan akhirnya milih jurusan hukum ya. Dan akhirnya sekarang lanjut lagi ke S2 nih ya. Cita-cita yang utamanya sih dari hukum ini pengen memang jadi notaris atau gimana nih? Iya.
pengen memang jadi notaris. Notaris. Inspirasinya dari siapa tuh? Aku pengen kayak notaris ini atau dari mana tuh? Nggak ada sih. Nggak. Ngalir gitu aja ya. Oke, ambil hukum, ternyata kayaknya hukum ini bisa jadi pengacara atau notaris. Kan ada 2 pilihan nih. Iya. Kenapa milihnya notaris dibanding pengacara? Karena waktu S1-nya kan perdata, lebih ke notaris gitu. Oke, lebih fokus ke situ ya. Kayaknya lebih tenang juga kayaknya. Karena memang pengacara itu luar biasa sih tantangannya ya, bener ya. Karena teman-teman aku yang pengacara, wah tantangannya itu setiap permasalahan itu kayak punya ini sendiri nih, tantangannya masing-masing. Oke, dari notaris akhirnya sekarang terpilih jadi ketua Kadin. Iya. Dan katanya di HIPMI juga nih. Iya ya? Iya. Oke, bisa ceritain awalnya dulu HIPMI yang duluan ada atau Kadin dulu nih di Morut? Kalau di Morut HIPMI-nya duluan ada. Oke. Terus Kadinnya. Ini baru yang pertama, HIPMI baru yang pertama. Oke. Kadin juga baru yang pertama. Oke, berarti ini angkatan pertama Iya, nih ya. Kalau HIPMI-nya ketuanya siapa nih? Kak Fani Tampaki. Oke, kayaknya harus kita undang lagi nih ya untuk Kak Fani ngobrol. harus iya. Paksa ya, mohon bantuannya ya. Oke, jadi ini kira-kira impiannya ke depan nih dari Arif sendiri untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan apa lagi? Iya. Kalau bagi saya sendiri sih, manusia itu bukan titik ya, tapi spasi yang terus berjalan. Jadi kalau cara pandang saya itu impian, jadi hari ini impian cara pandangnya sebagai Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Yang pertama, kalau saya melihat mimpinya adalah kesejahteraan. Mungkin orang di luar sana pikirnya kekuasaan, tapi bagi saya hari ini kalau setiap Kadin ya melihatnya panglima kita itu kesejahteraan. Nomor 2 adalah kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dulu di Makassar udah terlalu nyaman sih. Cuma tiba-tiba karena ayah saya meninggal, jadi saya harus pulang. Bener. Nah, saya juga punya mimpi satu sebenarnya. Jadi karena ini adalah kampung ayah saya kan lahir di sini. Meninggal juga di sini. Jadi ini kampung ayah saya. Jadi berbakti untuk kampung ini, mensejahterakan kampung ini Morowali Utara, berarti sama saja saya berbakti kepada ayah saya. Jadi itu mimpi saya untuk mensejahterakan masyarakat Morowali Utara. Oke, jadi istilahnya mewujudkan mimpi-mimpi ayah ini ya. Kan kemarin udah sempat berjuang nih kayaknya meneruskan nih apa cita-cita beliau ya. Wah, luar biasa. Padahal dia harus meninggalkan kenyamanannya dia di Makassar. Nah, ini tips-tipsnya nih, kira-kira kan kita nggak tahu ya, kondisi tiba-tiba berubah. Itu nggak sesuai keinginan kita. Apa tips dari Arif yang oke, kita bisa nerima nih, walaupun kondisinya tidak sesuai apa impian kita. Kayak mungkin Arif kayaknya aku punya cita-cita udah di Makassar nih, kayaknya punya karir kayaknya udah makin besar di Makassar. Ternyata berubah nih. Kira-kira apa yang Arif lakukan nih, dan tips juga buat teman-teman yang lagi menghadapi situasi yang sama. Jadi siap nggak siap harus siap sih. Harus terus mempersiapkan diri. Bener sih. Kita janganlah berpikir hanya hari ini, tapi untuk hari ke depan. Jadi siap nggak siap harus siap. Yang pertama, yang kedua, semua sudah ketentuan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi itu sudah jalan kita, ketentuan Tuhan kan, harus kita hadapi. Gitu, positive thinking banget ya. Jadi memang kita nggak tahu memang apa yang akan terjadi besok, tapi yang jelas kalau itu dikasih ke kita harus siap sih. Dan yakin sih apapun yang dikasih cobaan ke kita, pasti kita mampu melaluinya ya. Benar. So, thank you banget Arif udah mau gabung di sini. Nanti kapan-kapan kembali lagi ya. Siapa tahu program-program baru lagi nih ya, yang mungkin buat teman-teman yang lain juga pengen tahu. Dan semoga informasi dari kita berdua bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa di like dan subscribe channel Zakia Ramayani di YouTube, dan juga like dan follow di Instagram. Gak usah di Instagram deh, di Spotify aja ya, di podcast Kia Palu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.